Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang teori evolusi. Salah satu teori evolusi yaitu teori naturalis yang menjelaskan bagaimana proses evolusi itu terjadi ya. Nah, teori naturalis ya itu ada tiga ada 7 tahap ya, 7 tahap yang akan saya jelaskan ya. Tahap pertama, teori ini menjelaskan bahwa di atmosfer ya, di atmosfer di mana bumi pertama kali terbentuk ya, dibentuk itu kaya dengan senyawa metana, amonia, H2O dan hidrogen. Dan ini adalah merupakan senyawa anorganik. Nah, senyawa yang mendominasi atmosfer bumi ini ya dengan bantuan energi dari petir atau halilintar ini direaksikan dan nanti akan terbentuk tahap kedua, yaitu terbentuk berbagai senyawa organik sederhana. Ada monosakarida, kemudian ada asam lemak, kemudian gliserol, asam amino, gugus purin, gugus pirimidin. Ini merupakan senyawa organik sederhana. Nah, itu eh, pada kenyataannya, bukan kenyataannya, ini senyawa ini nanti akan turun ke bumi dan senyawa-senyawa ini akan terkumpul di lautan, di danau, di sungai. Nah, pada tahap ketiga, dengan adanya senyawa organik sederhana ini akan memungkinkan terbentuknya senyawa organik yang lebih kompleks. Jadi senyawa-senyawa asam amino ini bergabung membentuk protein. Monosakarida bergabung membentuk polisakarida. Asam lemak dengan gliserol bergabung menjadi asam lemak. Purin pirimidin dengan fosfat membentuk nukleotida. Nukleotida itu akan membentuk asam nukleat. Jadi ini akan memungkinkan terbentuknya senyawa organik yang lebih kompleks dari senyawa organik sederhana. Ini di tahap ketiga dan ini berkumpul di lautan di bumi kita ya, di laut, di sungai, di danau. Nah, ini adalah proses evolusi kimia ya. Jadi proses evolusi kimia adalah proses perubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik sederhana, kemudian menjadi senyawa organik yang lebih kompleks ya. Kemudian di tahap keempat, adanya asam nukleat ya dan protein di tahap ketiga ini kan adanya asam nukleat dan protein ini akan memungkinkan terbentuknya protein inti atau nukleoprotein ya. Dan ini akan terkumpul di laut, di sungai, di danau membentuk air yang kaya dengan senyawa organik kompleks yang disebut dengan sopurba ya. Sopurba. Kemudian di tahap kelima ini adanya nukleoprotein ini memungkinkan kalau nukleoprotein ini diselubungi oleh senyawa organik, menurut pendukung teori naturalis ini akan membentuk sel awal. Sel makhluk hidup yang pertama kali muncul di permukaan bumi. Ini terjadinya pada tahap kelima. Nah, sampai tahap keempat ini adalah merupakan evolusi kimia ya. Sedangkan mulai tahap kelima sampai tahap ketujuh ini merupakan evolusi biologi ya. Nah, di tahap keenam ini sudah di tahap kelima itu sudah muncul sel yang pertama kali muncul. Nah, pertanyaannya makhluk sel apa yang hidup? Apakah dia heterotrop atau autotrop? Kalau kalian menjawabnya adalah heterotrop, benar ya. Kenapa heterotrop? Ya, jadi makhluk hidup sel awal yang pertama kali muncul di bumi adalah heterotrop karena sel yang heterotrop, makhluk hidup yang heterotrop itu tidak perlu melakukan perubahan senyawa organik, anorganik menjadi organik. Jadi tidak perlu memiliki kemampuan untuk menyusun sendiri makanannya. Makanannya sudah tersedia di permukaan bumi dalam bentuk sop purba seperti ini. Ini adalah merupakan makanan yang sangat melimpah bagi sel awal yang pertama kali yang merupakan makhluk hidup heterotrop.
Nah, makhluk hidup heterotrop ini nanti akan melakukan, ada yang saprofit ya, ada yang parasit ya. Ini akan melakukan aktivitas respirasi aerob dan ini akan menghasilkan air dan CO2. Air dan CO2 ini, di samping juga hasil reaksi antara metana dengan oksigen, ini akan memungkinkan munculnya makhluk hidup yang autotrop. Ya, sebab ini merupakan bahan dasar dari makhluk hidup autotrop. Baik itu yang kemoautotrop maupun yang fotoautotrop. Jadi, dengan adanya makhluk hidup heterotrop yang melakukan respirasi aerob yang menghasilkan air dan CO2, ini akan memungkinkan atau memberi peluang, ini teorinya teori opportunity ya, teori peluang. Ini akan memungkinkan memunculkan makhluk hidup yang autotrop, yang menyusun senyawa anorganik menjadi organik, sehingga makhluk hidup itu menjadi makhluk hidup itu semakin bervariasi ya. Di samping itu juga nanti terjadinya reaksi antara NH3 amonia dengan oksigen, ini membentuk nitrogen dan air, kemudian ozon dengan oksigen dengan oksigen membentuk ozon, berbagai macam logam ini bereaksi dengan oksigen membentuk berbagai macam mineral, dan ini akan memungkinkan tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup di permukaan bumi semakin bervariasi. Gitu. Inilah 7 tahap dari teori naturalis, di mana kalau kita perhatikan pada teori naturalis ini di dalamnya ada tercakup juga teori abiogenesis, bahwa makhluk hidup itu kita lihat di sini, makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Ini kan benda mati ya, metana, amoniak, air dan hidrogen. Kemudian juga ada teori biogenesisnya di sini, ada biogenesisnya. Mengapa? Karena makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di sini tergambar bahwa ketika terbentuk sel awal sampai terbentuknya makhluk hidup yang lain yang heterotrop, berbagai macam makhluk hidup heterotrop, berbagai macam makhluk hidup yang autotrop itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Di samping itu juga bahwa di sini ada proses evolusi kimia, bahwa senyawa organik kompleks itu berasal dari senyawa organik sederhana. Senyawa organik sederhana berasal dari senyawa anorganik. Terus juga ada teori evolusi biologi, bahwa makhluk hidup yang lebih kompleks itu berasal dari makhluk hidup yang lebih sederhana. Demikian penjelasan saya mengenai teori naturalis ya. Bukan berarti teori ini merupakan teori yang benar ya, karena ini sebatas pada tahap tingkatan berpikir teori ya. Tapi ini bisa menggambarkan bahwa menjelaskan beginilah pola pikir dari teori naturalis, meskipun bisa merangkum beberapa teori di dalamnya seperti abiogenesis, biogenesis, evolusi kimia dan evolusi biologi, bukan berarti teori ini teori yang terbaik atau yang paling benar ya. Sebab belum ada percobaan yang para ahli yang mengutak-ngatik nukleoprotein menjadi selubung organik menjadi sel atau makhluk hidup. Apalagi sampai ke mengutak-atik berbagai macam senyawa organik kompleks menjadi berbagai macam makhluk hidup atau bakteri atau misalnya virus, sehingga memungkinkan terjadinya makhluk hidup. Jadi belum ada percobaan para ahli yang berhasil mereaksikan berbagai macam senyawa organik kompleks menjadi berbagai makhluk hidup. Jadi percobaannya seperti yang dijelaskan pada teori Steiner-Miller, bahwa dari asam amino menjadi berbagai makhluk hidup itu adalah sebuah pernyataan atau pola berpikir secara logika. Demikian penjelasan mengenai teori naturalis, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang, masih berhubungan dengan teori evolusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.